Age, ini ada yang mendukung kliniknya Om Mawar. Apapun yang penting bukan Nathan. Yes. Iya. Selamat datang Enggak, pasukan kalau klinik. sekarang beda om. Sekarang kayak Nathan Kalau kan? sekarang Yif. Oh, Ingat, Yif. game 7 Yif. M5 korbannya. Oke, ini ada yang bilang dapat salam dari Jepang. Wah. Salam balik dari Bandung. Ya kan, luar biasa. Salam balik dari Bandung. Ada yang bilang, tenang aja Bang Oji, Liquid masih punya draft rahasia. Draft rahasia. Draft rahasia. Oke, Apalagi Yang tuh, penting kita lihat. tunjukin. Iya. Jangan sampai rahasianya sampai ke M6 kejauhan soalnya. Oke, Iya, oke. penting secure juara ini Secure dulu, juara. Tapi dengan menutup ke arah Hilda, tandanya Assassin akan keluar. Membuka chance juga untuk dari Sende Lucas dan kawan-kawan. Atau deny aja sih. Atau jangan-jangan malah Liquid udah nggak berpikir untuk ambil Hildanya. Yap. Iya. Jadi kayak band di sini terbuang gitu loh. Iya. Oke, tadi ada yang bilang Liquid masih punya rahasia, sekarang dari Anarchy Kingdom. Kalau menurut saya Anarchy harus bisa sesuaikan dari draft hero-nya. Kasih chance buat maksimalin damage ke Skylar dan Rins. Susujin kasih initiate hero juga ke Diren dan Idok. Tinggal milih antara bantu Diren atau satu tim sekaligus. Terus Anarchy antisipasi dengan draft dari tim Liquid. Oh, antisipasi draft Sangat ya. setuju banget. Karena udah terlihat nih, udah ada Iya. Khalid yang di band nih. Iya. Yap. Wah, bener juga kata Profesor KB. Ada yang bilang kutukan Nathan if bisa jadi di game 7 soalnya dari M5, MSC dan MPLPH. Iya, kutukan If. Iya. Kutukan If. Itu baru klinik tuh om. Real Di klinik game ya. 7 ini horor. Hari-hari klinik. Sebelah saya juga klinik Tapi sebenarnya. kalau dia bisa menangin pakai If, pecah. Pecah sudah. Pecah semua. Ah, Wah, Sushin. Mungkin Oh. ini kuncinya. Oke. Iya. Berarti kalau memang Matilda-nya dikasih if-nya pasti ada di tim Liquid ID. Yes, dan bahkan ini terakhir ya, tadi kan Anarchy dan sekarang dari fans tim Liquid, dari The Cavalry. Liquid punya draft yang RRQ nggak akan menang MPL Start 14 ini. Gila. Wow. Gua Mari suka kita banget. lihat. Terima kasih banyak untuk seluruh Sobat Mobile Legends. Terima kasih teman-teman. Atas masukan opini dan saran dan juga masukannya, tapi kita akan coba fokus menuju ke traffic terlebih dahulu. Age, Om Mawa, Profesor, gua kasih waktu ini buat kalian ngedraft bertiga. Gue pengen lihat, karena ini adalah the last game, one last chance, one last dance, one last breath. Oke, kita mulai dengan Khalid Hilda yang di band Betul. dan Matilda pick, tapi Chow sekarang Chow. lepas dan Angela. Angela. Ini pressure mid yang luar biasa. Mau pakai assassin atau bahkan fighter, kayaknya ini untuk dynamic duanya nggak bakal lepas sih. Iya. Yap. Dan aku suka banget sih ini sekaligus membuat segala persepsi akhirnya keluar dan bisa jatuh dipegang dengan tim Liquid ID ya. Chow kita tahu sangat powerful sekali sewaktu berjumpa dengan RQ Hoshi semasa babak di upper bracket kemarin. Jadi Chow-nya menjadi masalah, masih ada Angela yang bisa dipaketkan bersama dengan Link setelah ini. Wow, Chow masih menjadi sebuah masalah harusnya. Apakah ini Chow-nya bakal memenangkan game atau jadi bumerang? Kita nggak tahu. Faramis sudah Faramis. pasti. Untuk Bentar, deny. ini jatuhnya tindakan preventif nih untuk ngedeny Link. Link. Apakah tidak terlalu terburu-buru Coach Age? Sebenarnya enggak, karena pairing apa lagi yang bakal dipakai? Alpanya sudah dia ambil. Dan juga Faramis. Masalahnya di sini masih bisa ada kemungkinan Bane dibelokin ke fighters. Wah. Gak masalah sebenarnya dibelokin ke fighters, tapi yang dipastikan adalah Chow-nya kalau ngezoning, dia Yap. bonyok. Iya. Dia punya power poking. Ada alpha soalnya. Tindakan preventifnya jadi ada dua. Pertama untuk menghindari link, kedua untuk menjaga jikalau Chow-nya ini zoning-zoning. Yap. Dan kita melihat kembali ya Angeling yang dipakai. Yang berarti akan ada permainan agresif kembali nih. Dengan catatan ya Fabian harus tetap seperti game sebelumnya, menang Oke. di early game-nya. Terus juga apalagi ya kemarin ya. Oh ini Rubinya bisa di-ban ya. Tapi ini Rubinya bakal kelihatan di-ban. sih Om arahnya kemana? Arahnya akan ke Barat dan Bruno harusnya. Karena draft ini dari RRQ, malah aku kaget. Ini game 7, tapi RRQ menunjukkan draft mereka di final upper bracket. Iya. Yang emang solid sih. Matilda, Faramis, Alpha kuat banget di early game-nya. Tapi apakah tidak terbaca dengan Barat dan Bruno yang sangat memungkinkan bisa di-ban untuk kali ini? Harusnya ini Iya. Bruno bakal di-ban sih. Oh, Tapi Poveus. Poveus. Di-ban. Karena ada Link yang pastinya. Interesting sih. Menurut Iya. gue Povius bukan jadi target utama dulu kan. Tapi ya Ruby lah. Ruby Kita dan tahu Khalid kalau ya. ya Angela Link pasti Ruby buat jadi golden. Ruby dan Harit sih Om. Iya, Paket bro. lengkapin aja gak sih langsung? Iya bener. Ini berarti ngebuka salah satu Be tadi Be yang Lunok tadi masih ada. Bruno dan kalau Barat. aku bilang Bruno ini udah bagus banget karena Bruno untuk single targetnya dia buat ke Link meskipun ada isinya Angela, damage itu tetap besar. Benar. Dengan dua itemnya dia Berserker dengan Husklaw. Om,
Gimana kalau tiba-tiba Brunonya malah diambil Iron Shiki? Memungkinkan tapi dengan single target kayak agak rugi ya. Karena Iya. Netherrealm ada, Matilda Ya, juga ada ada. Marami juga. Cuma itu menutup banget loh best draftnya RRQ. Yap. Karena mereka pernah bawain draft ini. 3 draft yang komposisinya solid dengan Barats dan Bruno. Menurut gue mereka bisa ambil Barat sih. Harusnya. Ambil Baratnya. Tapi Lihat Bruno di band ambil Baratnya. Karena Tapi masalah. kalau mereka Karena pasti masalah. menutup Kara Ruby, itu tandanya ingat, ada satu hero David yang tidak mau tercancel atau mereka menutup Ruby Goldland dari Iron City. Nutup Ruby Golden dari Lunox di band. Lunoxnya di band. Oh. Mereka lebih memilih melawan Harit. Atau jangan-jangan mereka mau bawa Harit dengan Ben Lunox. Bisa jadi. Aku merasa Haritnya malah diambil sama Skylar sih. Oke. Ini akan memungkinkan sekali mengingat dengan kehadiran dari Chow, Angela, Ling, Purify. ini Purify combo harusnya bakal diambil. Tapi Haritnya diambil. deny dulu di Iya. Haritnya. Oke. Deny Harit kali ini menutup Skylar untuk tidak bisa bergerak dengan Harit. Aku cuma ngeliat Beatrix di sini untuk Skylar. Beatrix. Beatrix plus Barats mungkin. Beatrix, Barat. Barat. Sama Oke. kayak yang kemarin. Aku suka ada Cloud sih, aku pengen lihat Cloud-nya Skylar. Aku juga Cloud sih. Iya. Cloud oke sih. Bisa Om. ini yang Cloud. Oh, Barat ini dia. Barats Iya. Ixia. Dengan Barat. Matilda. Tapi Dengan Matilda. Link bisa ke belakang loh. Wah, riskan Wah. banget draftnya. Tapi ada Faramis. Tetap aja Masih sih. bisa protect. Oh dan Hylos. Kita melupakan Hylos dari Liquid. Yang dimana masih open. Dan bahkan bisa dibawakan oleh Aran. Hylos, Aran, Yuzong gue sih. Yuzong. Underrated. Tapi Tanpa why not? badan. Tapi why not? Aku ngerasa ini adalah game untuk Hylos. Sehingga sangat memungkinkan untuk Gatot. menggunakan Vengeance. Tabrak langsung ke belakang. Tapi Teris lah. Wah, Wah, Teris lah. draftnya kuat banget Liquid. Wah. Oke, Omawa. Silakan. Medik. Game terakhir mentalitas. RRQ. Aku lebih suka draft dengan fighter. RRQ. Oke. Aku gak mau predik. Dan ini dia. Siapakah yang akan menjadi the next Raja Galaksi? Bandung, mana tepuk tangannya? Caster, take it away. Yap, itu dia. Drafting Quest yang telah selesai game ke-6 tadi sudah kita lewati dan ini adalah round yang terakhir. Eldorado kira-kira juaranya akan jatuh ke tangan siapa? Akan jatuh ke tangan siapa? Sekali lagi akan jatuh ke tangan siapa? Kalau begitu terakhir di malam hari ini Eldorado mana suaranya? Match point untuk kedua belah tim sekarang. Posisi imbang dan sekarang Sutsujin sudah mulai back to basic dengan Alpha yang digunakan tapi berhadapan dengan Fabian, Ling yang juga membawa kemenangan tadi di game yang ke-6 bersama dengan Angela dari Yeheskiel. Ini akan beradu adanya fight jangka panjang dan kembali Rins akan bisa membuyarkan hal tersebut dengan Faramis yang telah digunakan. Yep, tetap dengan metode mungkin dari magical damage-nya akan diberikan ke area dari gold-nya. Dan Aaron Shiki kehilangan sangat banyak HP di dalam tubuhnya. Oke, masih cukup terbilang aman ya walaupun memang HP-nya udah low banget juga. Sementara set talent emblem-nya, tapi Skylar Coba lihat ada gangguan dari Widih untuk bisa membuat Skylar mungkin akan bergerak jauh lebih mundur. karena memang kayaknya Skylar pede banget sih untuk adu pukul karena ada tenacity juga yang terselip ya di dalam tubuh dari Skylar. Dia akan punya durability tambahan pastinya berbeda dengan adanya Inspire dan juga Weakness Finder. Hampir saja Weapon Master. Yeheskiel menjadi korban pertama. Nah ini Weapon Master yang dipakai juga nih sama Harit dari Aran Shiki yang harus membuat dia lebih Wait. agresif tapi Fabian. Fabian tadi mencoba untuk bisa mengantarkan damage-nya. Hanya saja sekarang Fabian kembali hadir. Dan sekarang Pangkor kembali tercipta pakai dua player. Hilang di bawah menit 2. Belum ada Netherrealm, tidak ada Guiding Wind, tapi ada Game Fact by Gopay. Fabian dengan linknya di game ke-6 menjadi player dengan farming tercepat kedua di MPLI di season 14 dengan mencapai level 15 di menit 9.06. Di bawah Sutsujin dengan Alpha di 8 menit 57 detik. Yep.
Dan Turtle akan menjadi milik siapa? Ada penalti saja masuk tapi Turtle menjadi milik dari Sutsujin. Pertempuran terjadi, Arannya tertinggal sendirian. Arannya ditinggalkan begitu saja dengan Idolem udah diaktifkan dan sekarang ada Turtle Welcome yang berhasil menelan tadi ke arah dari Eskiel. Terlalu riskan tadi pergerakan yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Karena kebetulan Faviana juga belum siap nih untuk kontes ke arah turtle-nya. Dia masih sibuk di area purple buff dan full barat. Oke, dan Iron Shiki harus keluar dari satu full barat dan Didok mendapat kegangguan dari Widi. Wait, ini Skylar juga flicker loh masalahnya. Dan juga ngelihat dari Iron Shiki ini nggak ke-trigger dari resource spell-nya. Bisa dikatakan harusnya untuk pertukaran yang terjadi tadi di area top lane, walaupun belum ada yang tumbang. Tapi RRQ udah mulai buang resource kali ini tanpa ada satupun hal yang bisa didapatkan. Sementara kalau ngelihat lagi nih dari segi item ya, ada Swift Crossbow yang menjadi satu buah modal tech switch dari Skylar. Tertarik Favian ya, masih ada satu Pin Boys pergi lagi ke tempat yang berbeda. Alright, masih cukup aman tapi ada Tyrant. Ini bener-bener nempelin Aran terus-terusan juga. Ya, berdua ya udah ini mah di bawah nih. Terus. Nempel terus ke Cakwe ya. Cakwe sore udah lengket kan. Udah lemes ya. Oke. Tapi Widi belum kelihatan nih bagaimana power inisiasi dari dirinya. Karena terlihat juga nih ada 2 Purify yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Minimal ada yang trigger dulu lah satu. Yap, dan Rins benar-benar diganggu. Tapi barusan Spiro apanya kembali tidak kena. Dan barusan ada Gold Crab yang berhasil diamankan. Yap, itu dia full baras kembali. Waduh, full barasnya sudah terlihat dan akan menghantarkan wave minion masuk ke dalam area defensif dari Iron Shiki. Kayaknya buat clear aja ya, biar semakin cepat dan bikin Ironnya agak sedikit mundur. Tapi invade karena purple buff sekarang sudah mulai dilakukan oleh Sutsujin. Yap, itu dia ada Spiro apa yang tadi langsung dikeluarkan, tapi sekarang purple buff-nya berhasil diamankan, bahkan penalty zone yang masuk, tapi ini dia ada Ram. Maka di tempat tersebut ada satu pergerakan lewat dan terus mereka udah langsung menelan ke arah satu player di mana sekarang. Ada pergerakan dari Iron Shiki dan mereka berhasil untuk bisa mengamankan karena beberapa player, tapi ternyata malah berhasil dibalaskan dan Rins yang tertinggal sendirian. 4 player menjadi korban di dalam satu inisiasi tersebut. Dan ternyata Netherrealm belum menjadi jawaban untuk bisa menyelamatkan rekan-rekan RRQ Hoshi. Dan akhirnya purple buff yang bisa diambil oleh Favian membuat akhirnya pun di follow up dengan turtle yang bisa didapatkan. Keunggulan kali ini dimiliki oleh tim Liquid ID dengan 1.600 net worth yang diunggulkan. Kembali Widi akan mencari informasi nih. Wow. Satu kombinasi 100% win rate. Ya, combo hero statnya ya antara Matilda dan Ixi ya. Walaupun sebenarnya kalau ngeliat dari Matildanya ini bisa combo sama siapa aja ya. Dari Dairen-nya, kita lihat juga dari Flying Dino, yang sering banget kita lihat juga. Namun sejauh ini masih juga belum terlihat bagaimana Idok ini berada di area gold lane. Belum ada combo nih, full baras dan juga guiding win. Yap. Dan sekarang ada pergerakan Idok di bagian bawah. Idok masih jalan sendirian cukup santai, ada Ixia juga yang berada dalam area tersebut. Widi masih memantau dari kejauhan. Dan Iron Shiki lebih berfokus untuk clear dulu sambil berpindah. Ada rotasi yang telah dilakukan pula. Tapi keramaian udah mulai terlihat nih ya. Karena masih cukup lama sebenarnya untuk turtle. Tapi purple buff dari Favian ini udah on. Ini soal expert tadi juga ya, udah terlihat juga pergi lagi ke tempat yang lain, mengamankan lagi dari stacknya. Dairen akan menjaga landingnya terlebih dahulu. Oke, masih cukup aman juga sebenarnya. Sementara ya regroup yang dilakukan oleh RRQ Hoshi, mereka berjalan bersama-sama untuk bisa mempanis dan meminimalisir adanya pick off yang bisa dilakukan sama Widi. Karena kalau mereka rapat, mereka bisa counter initiate dengan cukup mudah. Yap, sementara Aran tertinggal sendirian, misal expert dikeluarkan dan tidak bisa memanggil Aran untuk bisa kembali masuk dalam pelukan dari Dairen. Oke, Soul Bloom, Circling Eagle, Widi. Kayaknya belum menjadi target yang optimal juga. Idok memilih untuk langsung putar balik tanpa memberikan lagi inisiasi berlebih juga untuk RRQ Hoshi. Namun bergerak ke arah atas 1v1, tapi ada Hardguard. Ada pergerakan di mana Hardguard sekarang masuk. Namun wave minion telah habis. Sutsujin diikat dengan satu Puppet on the string, tapi Sutsujin masih selamat. Ya karena bermain di dalam satu buah outer turret juga ya. Yang kebetulan udah kena clear sehingga tidak bisa lagi dari tim Liquid ID melakukan dive in. Dan Favian sekarang Husk Claw-nya udah selesai, team fight jangka panjang akan kembali bisa dibawakan.
Sementara sekarang kita lihat saja kan seperti apa lagi setupnya. Turtle sudah hadir. Landing jauh sudah diberikan kepada Angela. Bahkan sekarang Widhi dengan konsilnya sudah akan memilih siapa lagi yang akan dia tendang dengan the way of Widhi yang dia miliki. Dan benar saja Detonas welcome. Sudah langsung dikeluarkan. Penalti zone terlihat kali ini namun sekarang Pavian masih ada di bagian belakang menunggu tadi dari efek. Netherrealm yang sudah akan habis sesaat lagi. Pergerakan Pavian lebih memilih untuk bisa mundur dan tidak ada korban yang jatuh. Dengan Turtle yang barusan sudah terlihat. Itu tadi Widhi-nya hampir tumbang ya. Oh Yap, Aran. tapi Arannya berjuang menghilangkan satu katapult yang ada di bagian tengah. Karena itulah yang akan bisa membantu RRQ itu bisa menumbangkan ke arah satu outer turret mid yang ada di depan mereka. Alright, dan memang belum ada pertukaran nyawa juga ya. Hanya ada Aran aja yang tadi coba untuk bertahan. Oh, the way of dragon. Dijauhkan saja karena Hanya. purple buff jauh lebih penting. Betul, belum ada inisiasi ya. Karena kebetulan dari follow up-nya kayaknya masih belum siap. Lebih secure dulu karena purple buff-nya dan outer middle turret yang kali ini sudah berhasil dihancurkan. Sebenarnya kalau ngeliat dari Ixi ya, keadaannya enak gak enak. Karena dia berhadapan dengan adanya Link. Fabian yang bisa jump karena Chow juga backline. bisa gitu loh. Chow juga bisa, tapi kayaknya Joe masih jauh banget ya. Cuman kayaknya potensi yang paling gede itu di Fabian. Yep. Cuman dari tadi so far masih aman-aman aja. Karena targeting dari Fabian ya lebih fokus ke arah farming dulu nih sekarang. Yap. Sementara di bagian bawah ya udah akan mereda kembali. Pergerakan dilakukan oleh masing-masing tim. Mereka juga menurunkan temponya dari 6 game yang sudah berjalan. Akhirnya ada tempo sepelan ini yang terlihat. Ya karena ini sama-sama hati-hati gak sih? Match point loh, bahkan satu game ini yang akan menjadi penentuan apakah trofi MPL bakal dibawa pulang ke gaming house mereka. Tapi ya purple buff harusnya bisa diambil nih oleh Fabian. Fabian numpang lewat dan berhasil tadi mengamankan ke purple buff-nya. Berhasil. Sambil lewat retri. Ya kan? Ini mah sambil menyelam ke minum air itu jatuhnya. Sambil lewat sambil retri ya. Iya dapat itu. Dapat ya, karena memang kalau bicara dari segi level sebenarnya ya, ini ada sedikit keunggulan yang dipegang sama Fabian, walaupun tadi Sutujin sudah menyamakan. Yap, dan Iron Shiki harus mundur terlebih dahulu. Ingat Iron Shiki membawa satu flicker. Dan itu dia, baru saja kita sebutkan dan sudah digunakan sementara Fabian akan mendorong landing jauhnya terlebih dahulu. Oh, dan ini resource-nya yang kebuang lumayan banyak ya, kayak tadi ada flicker juga, hardguard juga, zaman force juga, namun kembali yang harusnya mungkin ngelihat dari tim tadi, Wave Dragon udah berhasil tadi mendapatkan ke arah Skylar dengan satu flicker tadi sepertinya sudah dilakukan, sudah dikeluarkan. Ada penalti zone di tempat yang berbeda tapi jaraknya masih cukup jauh dari Skylar. Dan Skylar berhasil langsung dihilangkan dengan cepat, bahkan tadi di bagian belakang. Ada pergerakan hidung yang sudah berhasil dilenyapkan pula. Sutujin masih berjuang sendirian seorang diri tapi ternyata sejauh ini dirinya takkan bisa bertahan jauh lebih lama di mana Dairon mereka bisa pisah. Dan Dairon flicker ke tempat yang berbeda. Fabian tidak mau memaksakan. Dan tidak mau mengejar karena Maniac walaupun memang ada di depan mata. Dairon! Gagal untuk pulang dan Dairon dilenyapkan. 4 pemain dari RRQ Hoshi yang berhasil dihilangkan. Ini membuat harusnya Lord terbuka. Lord akan menjadi milik dari tim Liquid ID. Tanpa adanya kontes, tanpa adanya satupun yang bisa mengintip ke area dari Lord tersebut. Tapi kalau ngeliat dari Facehager, kayaknya mereka mencoba untuk, ayo tone down, jangan terbawa emosi. Tenang, relax, tenang, tarik nafas dalam-dalam yuk, keluarin lagi pelan-pelan, oke. Nah ini Diva juga harus tarik nafas sedikit ya. Diva, sabar, relax, Ya ada Wan dan ampun. juga Gaby. Aduh. Dunia akhirat iri gua nih emang bener dah. Siapa bocil Gaby Wan? Aku. Wan, pikirin perasaan gua, Wan. Lah Ya, kenapa ayo. harus pikirin perasaan lo? Sama siapa di sini? Nah. Loh, langsung ke sini kameranya. Iya ya? bisa gitu loh. Iya. Pas banget ini. Oke, tapi sekarang dari tim Liquid ID yang lagi memegang kendali. Yap. Dia akan memberikan pressure. Oke, ada satu time over. Oh. Skylar jadi luar dari satu Netherrealm yang sudah diaktifkan. Bahkan tadi ada The Way of Video udah dikeluarkan pula. Dibantu sekarang Risha berhasil untuk dihilangkan tapi Papiaja kehilangan Jawa yang dia punya dan Dairon kembali menjadi korban. Oke, 3 pemain yang hilang dari RRQ Hoshi. Tidak ada serangan lanjutan dari tim Liquid ID. Mereka akan berfokus terlebih dahulu untuk membiarkan Lordnya di arah atas. Karena inner turret di arah tengah akan segera dihancurkan dan Yeskiel sekarang sudah punya fleeting time. Itu yang akan ngebuat nantinya fight akan jauh lebih panjang. Akan jauh lebih siap untuk di backup oleh Yeskiel. Yap. Hanya satu langkah lagi tadi dari Skylar untuk bisa masuk dalam Netherrealm. Tapi ternyata tidak ada waktu yang diberikan oleh pemain dari Liquid. Oke, masih kembali turun temponya.
Emang lagi keadaannya unggul, tapi jangan lupakan. Ini bakal menjadi momen-momen yang krusial. Karena 1-2 mistake ini akan bisa dipunish, akan bisa dimanfaat. Oh, oke, saya salah fokus. Yap. Oh gitu. Oke, Heeh, baiklah. baiklah. Gak apa-apa kan Onyx. Ya kan, gak Terus apa-apa. fanatik Onyx. Iya. Kenapa sih? Apa sih? Menunggu lagi nih 50 detik menuju ke arah Lord yang akan muncul. Apalagi ini adalah Lord yang sudah ter-enhance. Dan kalau ngelihat dari potensi untuk team fight-nya lagi nih, RRQ benar-benar dependent sama Skylar-nya. Positioning dia emang udah bagus. Tapi itu dia apakah menjadi jawaban untuk Ixia? Karena yang dihadapi adalah Link. Yep. Sesosok assassin yang bahkan bermainnya bukan front to back. Yep. Mainnya udah langsung aja jump ke arah backline. Mana tadi Widi juga di saat dengan ada Tempest of Lane yang udah dikeluarkan, fokus udah mulai terpencar, Widi akan masuk dengan sangat-sangat nikmat apabila bukan Widi yang menjadi openernya. Karena tadi juga kan openernya bergantian ya. Kadang Link, kadang Widi. Kita lihat ya kan seperti apa lagi nextnya. Dan juga jangan lupakan ya. Wait, Oh, hampir ya sabar. kalau jatuh aja tadi itu dia. Di final upper bracket kemarin, kebetulan RRQ hanya kalah 2 game oleh tim Liquid ID dengan Chow dari Widi. Apakah itu akan terulang kembali dan menjadi pembalasan yang manis untuk tim Liquid ID karena mereka 4 kali, 4 match berturut-turut dikalahkan oleh RRQ Hoshi. Harap-harap cemas dari semua fans yang ada di Eldorado dan Rins. Tahuan posisinya ada Idok di bagian belakang, Jairan mencoba untuk bisa Widi. maju ke area terdepan. Tapi depannya berbeda, Widi. Waduh. Membuat Skylar tidak bisa mendekat ke arah rekan-rekannya dan Lord harusnya akan menjadi milik dari tim Liquid ID karena Sun Sujin benar-benar ke-trigger untuk bisa mengejar ke arah Widi. Ini Widi gak apa-ngapain, dia cuma konsil aja di sebelah Skylar, bikin overthinking. Sampai akhirnya tidak ada kontes oleh RRQ dan Lord bisa didapatkan oleh tim Liquid ID sekarang. Yap, dan Skylar sekarang udah memiliki 1 orange buff. Tidaknya ini bisa menambahkan lagi ya pertahanan dari RRQ Hoshi. Oke, dan Lordnya akan muncul sesaat lagi. Di detik 43, Lord muncul di arah top lane. Sementara dengan harap-harapan dari semua super fans yang ada. Yep. Cavalry, Kingdom, 1 push yang akan dilakukan oleh tim Liquid ID. Akankah menjadi akhir untuk series ini? 1 Lord bergerak di atas cukup pelan. Wave minion ditahan tengah dan bawah. Mungkin sesaat lagi akan masuk terlebih dahulu. Tapi ada missile export tadi udah dikeluarkan pula. Hilang di area mid. Dan Dairennya masih dengan stack yang penuh. Oke, minimal kayaknya base turret dari top lane harusnya bisa dihancurin ya. Atau benar-benar harus ditahan dulu nih sama RRQ. Karena kalau bicara tentang power high ground, harusnya Ixia ini bisa jadi jawaban. Iya. Untuk bisa clear cepet. Tapi hanya di satu sisi. Betul, itu dia. Dan Oke. Lordnya masih siap loh. Itu dia, Fabian di bagian belakang ada penalti shot yang kena. Tempest of Blade-nya pun tadi sudah terlihat, bahkan ada Ram sudah keluar. Skylar-nya masih menahan di bagian belakang. Lord-nya masuk tapi Best-nya coba lihat. Mereka berfokus di tim Liquid ID. Wow! Mereka lah yang menjadi Raja Galaksi. Di tanah Pasundan, mereka membuktikan bahwa regenerasi yang menjadi kunci milik tim Liquid ID. Ambisi, strategi, eksekusi yang membawa mereka ke titik ini. Pengawalan untuk trofi MPL sudah sampai di sini. Tinggal kita titip gelar bergengsi. Dibawa pulang kembali ke bumi pertiwi. Dan sambutlah sang jawara baru di MPL Indonesia Season 14. Please welcome tim Liquid ID. Ini dia. Perjalanan yang begitu panjang telah mereka lakukan. 1 langkah lagi bagi RRQ. Mereka bisa menutup musim ini menjadi Raja Galaksi. Tapi ternyata tim yang bertabur dengan rookie. Tim yang bertabur dengan eksekusi. Dikaptenin oleh Widi. Dan mereka menjadi Raja Galaksi. Raja Galaksi yang baru telah hadir. Walaupun terseok-seok di regular season minggu pertama mereka babak belur. Tapi membawa regenerasi menjadi jawaban yang sangat-sangat pasti. Bagaimana mereka bisa melangkah sejauh ini. Membawa pulang trofi MPL yang bergengsi. Dan bahkan mereka menjadi perwakilan Indonesia juga nantinya di ajang bergengsi
World Championship. Yap. Nice try RRQ Hoshi. Mereka berjuang juga dengan cukup keras. Namun game ketujuh bukan milik kalian. Oke, RRQ Hoshi dan Raja Galaxy, tim Liquid ID. Mungkin ada satu permintaan gua ke Bali, bawa pulang M-Series ke bumi pertiwi. Wow, player-player muda, penuh ambisi, penuh mekanik, dan juga bahkan melihat tanpa adanya pengalaman yang cukup panjang, Widih mampu memberikan sesuatu yang luar biasa. Chow menjadi satu faktor kemenangan juga untuk mereka. Dan bagaimana kita melihat nantinya interview bersama sang pemenang kita, karena enjoy the moment, enjoy your winning. Karena ini dia Raja Galaxy, tim Liquid ID. Wow, plot twist di akhir season, plot twist di match yang terakhir. Audience prediction 80% ke atas menjadi milik dari RRQ Hoshi. Tapi ternyata kemenangan hadir untuk tim Liquid ID. Mereka berjuang mati-matian, mereka kerahkan segala kekuatan, dan mereka menciptakan histori baru. Mereka sempat terseok-seok beberapa musim, mereka sempat hancur lebur, mereka sempat tidak ada di babak playoff. Tapi hari ini mereka membuat kita terpana dengan segala permainan yang begitu memukau. Dan ini adalah final bow dari RRQ Hoshi. Beri tepuk tangan atas perjuangan yang keras. Kingdom, kalian harus tegakkan kepala. Yap. Karena RRQ Hoshi akan tetap mewakili Indonesia nantinya. Berjuang lebih keras di M-World Championship. Yap, karena sepantasnya ataupun di luar sana, kita semua butuh luka untuk mengetahui siapa yang benar-benar ada. Dan pada hari ini jawabannya apa? Kingdom yang gua lihat di sana. Luar biasa, big applause untuk kalian semua. Luar biasa, luar biasa. Kingdom, dimanapun kalian berada, di rumah yang ada di sini juga. Namun ini dia satu buah selebrasi untuk kemenangan sang Raja Galaxy. Please welcome tim Liquid ID. This is the deal Raja Galaxy.